Hi, it's Joanne. Hai semuanya, how's quarantine? Jadi aku tuh lagi gabut banget di rumah. Nah, kebetulan salah satu temanku lulus SNMPTN di ITB. Yuk kita tanya-tanya orangnya. Hai Eva, Hai Juan. gimana kabarnya sekarang? Bored. Confined at home, quarantine. It's definitely boring. Really, really boring. It's annoying. Rasanya jadi angkatan corona gimana? Yeah, what I said earlier. Angkatan Corona itu really, really boring and annoying. Like, all the facilities we're supposed to get as a senior, yang harusnya kita dapatkan sebagai senior, kayak seniors program, seniors night itu yang art dan pre program, graduation, and prom night itu cancel. And graduation katanya Sir VJ itu nanti Agustus atau Desember. Nah, and it's annoying, boring, and there's nothing positive about it except we really dig into it. Penasaran nih, cita-cita kamu pas masih kecil apa? The mainstream professions, kayak the mainstream profession buat as a child, kayak pilot, astronaut, police, tentara, yeah, something like that. And petroleum engineering is not one of those. Kenapa kamu lebih pilih PTN daripada universitas swasta? Most important itu karena PTN itu lebih murah, and so my family can't afford to me to enter private university. Ya itu PTN lebih murah, and katanya lebih legit itu kalau masuk PTN, lebih legit karena perjuangannya itu lebih kentara, lebih bisa dilihat perjuangannya. And swasta aku nggak tahu, tapi kalau PTN sama swasta, aku tanya sama perusahaan, di perusahaan bapak saya, di perusahaan di mana bapak saya bekerja, kebanyakan pegawainya itu dari PTN, sedikit dari swasta. Jadi ya karena bapak saya di pertambangan, ya aku berpikir ya lebih banyak orang itu diterima kalau dari PTN gitu, kalau pertambangan. Nyangka nggak bisa masuk PTN favorit? Nggak nyangka. Nggak pernah nyangka. Jadi ikut SNMPTN itu cuma kayak tes gitu. Nggak pernah kayak untuk difokuskan gitu. SNMPTN enggak. SNMPTN itu cuma kayak ikut-ikut aja. Ya lolos, kalau enggak ya masih ada jalur lain. Bisa ikut SBM, bisa ikut ujian mandiri, masih ada jalur lain. Tapi nggak pernah nyangka itu. First strike itu SNMPTN langsung masuk. Let's move back in time. Imagine about the moment when you open the website. Apa perasaannya saat website pengumuman SNMPTN 2020 menunjukkan bahwa kamu lulus? Teriak. Kayak nggak nyangka itu bisa masuk. Never believe, never imagine I would be. Karena susah. Kayak cuma 5% dari berapa ribu siswa, cuma sekitar 100 orang yang tembus di FTM ITB. Terus itu susah, jadi nggak pernah nyangka bisa masuk. Teriak kayak tuh meme dimana orang di gunung, cowboy di gunung gitu, kayak di meme kayak gitu. Udah terharu, nangis. Apakah dari awal ITB yang diincar? Kenapa nggak UI? Sejak kelas 10 aku mulai tertarik dengan petroleum engineering karena gajinya banyak. Dan terus ada, dan guru kimia saya, suaminya itu petroleum engineering. Dan saya tanya-tanya dan semakin tertarik sama saya. Dan lalu saya cari-cari petroleum engineering itu Indonesia ada di mana, dan ada di ITB. Dan UI itu ada, tapi namanya itu metallurgy engineering. Dan itu mirip tapi beda sama petroleum engineering. Nah, FTTM itu ada beberapa, ada pertambangan, perminyakan, sama metalurgi. Kalau di UI cuma ada metalurgi kayaknya. Nah, apa bedanya ini pertambangan, perminyakan, sama metalurgi? Nah, kalau pertambangan itu mineral. Jadi hal-hal yang solid seperti emas, tembaga,
silver, perak, emas, tembaga, perak yang solid mineral, ores, itu yang mereka tambang. Nah, kalau perminyakan itu yang liquid, atau bukan liquid, fluida. Jadi bisa gas, bisa liquid. Itu seperti gas bumi, minyak, petroleum. Nah, itu petroleum engineering. Nah, apa itu metalurgi? Metalurgi itu cara mengekstrak. Jadi ini pertambangan dia ambil ore-nya. Ore itu kayak mentahnya. Dan metalurgi itu cara mengekstrak, misalnya cara mengekstrak emas dari gold ore gitu. Jadi cara mengekstrak dari yang mentahnya itu. Nah, itu metalurgi. Jadi petroleum itu cuma ada di ITB sama UPN, dan saya pilih ITB karena katanya lebih bagus. Dan kenapa nggak UI? Karena UI cuma ada metalurgi dan itu berbeda dengan petroleum dan pertambangan. Dari sekian banyak achievement yang didapat, sertifikat apa saja yang kamu input saat mendaftar? Why did you choose those three? Semua sertifikat yang saya masukkan itu WMI. Wait. Jadi ada 3. Pertama WMI yang 2018, yang preliminary round atau babak penyisihan. Ini yang 2018, babak penyisihan 2018. Dan yang kedua itu yang babak penyisihan juga, tapi tahun 2019. Nah, ini 2 babak penyisihan aku dapat bronze. Nah, yang ketiga itu yang final round. Ini kristal. Final round itu cuma dapat merit prize. Dan kenapa aku pilih ketiga ini? Karena dia itu ajang internasional. Nah, yang ini meskipun diselenggarakan hanya di tempat lokal, namun penyisihannya itu dengan murid-murid di seluruh dunia. Nah, kenapa itulah mengapa ini itu bertaraf internasional meskipun hanya diselenggarakan lokal. Jadi itu olimpiade internasional meskipun hanya di sekolah masing-masing. Jadi saat di input SNMPTN ini itu olimpiade matematika tingkat internasional. Jadi itu kenapa aku pilih, karena internasional. Dan ini ya internasional karena memang lombanya itu di Korea. Jadi ya kenapa pilih ketiga ini, karena tingkatnya itu internasional. Meskipun ada beberapa leadership, jadi aku tetap pilih yang akademik karena internasional. Itu intinya internasional. Share dong tips dan trik supaya nilai semester 1 sampai 5 itu konsisten dan bagus-bagus. Enjoy aja. Kayak try your best. Apalagi di dekat ujian itu memang belajar fokus. Memang pacu. Semua tenaga, semua usaha itu difokuskan pada saat ujian. Dan PR juga bikin, jangan bolos. Ya buat aja, enjoy aja, dibawa enjoy. Jadi cinta matematika, cinta biologi, cinta kimia, cinta fisika. I love your subjects. Nah, bentar lagi kan ada SBMPTN 2020. Minta dukungannya dong buat teman-teman yang ikut. Good luck, Ganbate. Ada sekitar 1,5 bulan dari aku rekam ini, ada 1,5 bulan. Ya teruslah belajar. Dan belajar jangan to the surface. Misalnya ada 6 topik. Jangan belajar sedikit-sedikit. Jangan belajar topik pertama belajar cuma hanya di permukaan, topik kedua di permukaan, ketiga permukaan. Jadi jangan belajar secara umum. Belajar per topik tapi itu secara detail. Jadi misalnya TPS. Jadi misalnya fokus bahasa Indonesia. Baru lanjut bahasa Inggris. Jangan hanya di permukaan, karena SBMPTN atau UTBK itu topiknya itu mendalam sekali. Jadi jika hanya belajar di permukaan itu tidak guna. Itu seperti nggak usah belajar sama sekali. Jadi lebih baik belajar hanya 2 topik tapi mendalam daripada belajar 4 topik tapi hanya di permukaan. Tips. Karena susah. Jadi jika hanya belajar di permukaan itu tidak guna. Oke teman-teman, jadi itu dia sesi tanya-tanya kita. Makasih ya, Van. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Juga nyalain lonceng notifikasinya. Makasih. Bye!